Martial Peak Novel 3442. Yang Kai tidak bertanya apa kesalahannya. Karena itu bukan urusannya. Setelah beberapa kata santai, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, seperti ini, raja ini baru saja tiba dan tidak akrab dengan situasi wilayah iblis. Saya ingin bertanya apakah ada peta yang bisa saya lihat? Sebuah peta. Xiao Wu berpikir sejenak sebelum berkata, jika Tuan menginginkan peta, kamu dapat bertanya kepada Yang Mulia. Saya yakin Yang Mulia memilikinya. Saint Venerable yang dia maksud mungkin adalah Yu Rumeng. Meskipun beberapa roh suci di tanah kuno liar menyebut diri mereka Yang Mulia Suci, dalam hal kemampuan dan kultivasi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Saint Iblis. Yang disebut Yang Mulia yang mereka panggil satu sama lain berada pada level yang sama sekali berbeda. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia melambaikan tangannya. Masalah kecil. Tidak perlu merepotkan Saint Venerable. Dia juga tidak ingin Yu Rumeng tahu apa yang dia lakukan sehingga dia tidak curiga. Meskipun kemungkinan terjadinya ini sangat rendah, yang terbaik adalah berjaga-jaga. Di bawah, Xiao Wu berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu Tuan bisa pergi ke kota suci untuk mencarinya. Itu harus dijual di sana. Oh. Alis Yang Kai terangkat. Apakah ada seseorang yang menjualnya di luar? Xiao Wu menjawab. Kota suci memiliki segalanya. Yang Kai menyeringai. Bagus. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk mengajakku jalan-jalan. Tuan ingin keluar. Xiao Wu menatap Yang Kai dengan terkejut sebelum dengan cepat menundukkan kepalanya. Yang Kai bertanya. Ada apa? Tidak bisakah saya keluar? Apakah Saint Venerable menginstruksikan untuk tidak keluar? Bukan itu Xiao Wu ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi jika Tuan ingin pergi, izinkan saya untuk bertanya kepada Yang Mulia. Tolong jangan. Yang Kai turun dari kursinya dan melangkah keluar. Jika langit runtuh, aku akan mengangkatnya. Ikuti aku. Melihatnya bertindak begitu tegas, Xiao Wu tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Dia hanya bisa memerintahkan pelayan lainnya untuk memberitahu Yang Mulia tentang gerakan Yang Kai sementara dia dengan cepat mengikutinya. Mereka berdua bolak-balik melewati istana. Meskipun Yang Kai tidak akrab dengan tempat ini, terakhir kali dia datang ke sini bersama Yu Rumeng, dia telah membuat catatan singkat tentang rutenya. Sekarang dia ingin pergi. Dia dengan cepat meninggalkan istana dengan jalan asli sebelumnya. Para pelayan dan penjaga yang dia temui di sepanjang jalan semua menatapnya dengan takjub. Berbisik di antara mereka sendiri saat dia berjalan pergi. Tetapi tidak ada dari mereka yang menghentikannya. Di luar istana, ada jalan yang dapat menampung lebih dari selusin gerbong yang berjalan berdampingan. Menuju ke kota yang ramai beberapa kilometer jauhnya. Dari kejauhan, kota ini tidak lebih kecil dari kota besar Star Boundary. Dan bahkan lebih besar. Ada 8 pintu gerbang di kota itu. 1 di utara, 1 di selatan, 1 di timur, dan 1 di barat. Gerbang kotanya megah dan temboknya tinggi. Yang Kai ada di depan sementara Xiao Wu di belakangnya. Setelah beberapa puluh kilometer, mereka tiba di gerbang kota. Yang Kai masih sedikit khawatir apakah dia, seorang manusia, akan menghadapi masalah setelah memasuki kota. Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis. Dan wilayah iblis bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Meskipun dia dibawa ke sini oleh Yu Rumeng, tidak semua Demon Rache mengetahui hal ini. Namun, ketika dia tiba di gerbang kota, dia menemukan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Meskipun dia adalah manusia, dan tidak memiliki karakteristik Demon Rache, tetapi selama dia tidak menggunakan kekuatannya, sebagian besar Demon Rache tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka belum pernah melihat manusia sebelumnya. Siapa yang tahu seperti apa rupa manusia? Ras iblis yang telah melihat manusia semuanya berada di batas bintang. Alasan mengapa iblis-iblis di istana dikejutkan olehnya bukan karena identitasnya sebagai manusia, tetapi karena dia adalah pria yang dibawa kembali oleh Saint Venerable. Di gerbang kota, beberapa penjaga ras iblis yang ganas dan kuat berjaga-jaga. Dan semua pembudidaya ras iblis yang lewat harus menyerahkan sesuatu yang disebut kristal iblis untuk dilewati. Penggunaan kristal iblis di wilayah iblis setara dengan penggunaan kristal sos di batas bintang. Keduanya merupakan mata uang keras.
Yang Kai secara alami tidak memiliki kristal iblis. Tetapi dia tidak perlu membayar apapun. Ketika beberapa iblis mendekat, Xiao Wu mengeluarkan token dan melambaikannya di depan mereka, menyebabkan mereka mundur dengan hormat. Bagaimanapun, itu adalah seseorang dari Istana Saint Venerable. Jadi mengapa mereka perlu membayar biaya apapun? Pintu masuk yang tenang dan damai seperti itu menyebabkan suasana riuh memenuhi udara, menyebabkan Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Demon Rache haus darah dan suka berperang. Dia mengira bahwa kehidupan ras iblis di sini sangat primitif. Tetapi sekarang dia tahu bahwa batas bintang dan wilayah iblis memiliki beberapa kesamaan. Misalnya, kota suci ini, ada jalan lurus dan lebar yang melintasi utara dan selatan. Dan di kedua sisi jalan, ada deretan toko yang mempesona. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang berteriak, dan tawar-menawar. Jika bukan karena Demon Rache di jalanan, Yang Kai akan mengira dia telah kembali ke Star Boundary. Tuan, melihatnya berdiri diam, Xiao Wu memanggil dengan lembut dari belakangnya. Jawab Yang Kai dengan santai sebelum berjalan ke depan, melihat sekeliling dengan penuh minat. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar tangisan Xiao Wu di belakangnya. Berbalik, dia melihat Xiao Wu duduk di tanah. Tangannya mencengkeram bahunya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak jauh di belakang, seorang pembudidaya ras iblis kekar berjalan secepat yang dia bisa, bergoyang ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan, menyebabkan kerumunan di depannya menghindarinya. Yang Kai tertegun sejenak sebelum segera menyadari apa yang sedang terjadi. Menggerakkan kakinya, dia tiba di belakang Master Demon Rache kekar dan menepuk bahunya. Tubuh pembudidaya Demon Rache dirobohkan dan dia segera menjadi marah. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Di sini, wajah Yang Kai menjadi gelap saat dia menatapnya. Sial, pria ini terlalu tinggi. Kultivator ras iblis melihat ke bawah dan melihat Yang Kai, yang dua kepala lebih pendek darinya. Perlahan berbalik dan menghirup udara panas ke dalam lubang hidungnya. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke belakangnya. Kamu merobohkan temanku. Kultivator ras iblis melihat ke bawah dan melihat Xiao Wu perlahan bangkit dari tanah. Menyeringai, jadi apa? Meminta maaf. Yang Kai balas tersenyum. Setelah pemuda ras iblis tertawa sejenak, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang besar gemetar seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbaik dunia. Xiao Wu bergegas mendekat dan berkata dengan panik, Tuan, saya baik-baik saja. Dia tidak tahu apa kekuatan Yang Kai. Tetapi dia tahu bahwa pria ras iblis di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika Yang Kai terluka dalam konflik dengannya, dia pasti akan dihukum. Jadi dia secara alami ingin meminimalkan konsekuensinya. Ini bukan urusanmu. Kamu harus meminta maaf jika kamu menabrak seseorang. Yang Kai melambaikan tangannya padanya, mengisyaratkan agar dia tetap diam. Xiao Wu mengerutkan bibirnya. Matanya dipenuhi kecemasan. Mendengar kata-kata Yang Kai, pemuda Demon Rache yang kekar dengan dingin mendengus. Jadi bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Yang Kai mengangguk ringan. Jika kamu tidak masuk akal, aku hanya bisa menggunakan tinjuku. Mata Demon Rache melebar karena terkejut. Kamu ingin memukulku. Jika kamu tidak meminta maaf. Pembudidaya ras iblis tertawa lagi. Kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga terhadap sekelompok pembudidaya ras iblis yang lewat. Bocah kecil ini benar-benar ingin memukuli saya. Ketika para pembudidaya ras iblis di sekitarnya mendengar ini, mereka semua memasang ekspresi seolah-olah mereka hanya menonton pertunjukan. Mereka semua berhenti untuk menonton. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, "Kalahkan dia!" Patah tulangnya dan tarik keluar ususnya. Kulit orang ini lembut dan darahnya pasti enak. Ketika sekelompok orang terus berteriak, senyum pria ras iblis kekar itu menghilang dan dia menoleh ke Yang Kai dengan tatapan galak. Jika kamu ingin memukulku, aku akan memukulmu terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan menghancurkannya ke arah kepala Yang Kai seperti sambaran petir. Sosok yang begitu tinggi dan kokoh, dengan postur yang begitu tinggi dan perkasa. Serangan ini seperti sambaran petir, menyebabkan udara pecah. Begitu dia bergerak,
Para pembudidaya di Menrace di sekitarnya semua menjadi bersemangat. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menyenangkan dan tidak bisa berhenti menatap. Di sisi lain, Xiao Wu berteriak, "Tuan, hati-hati." Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun ras iblis ini terlihat kuat dan kokoh, pada kenyataannya, mereka tidak lebih dari komandan kepala iblis, setara dengan tahap Daosos dari ras manusia. Dan paling banyak adalah master tahap Daosos Orde kedua. Sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Namun, karena pihak lain sudah ada di sini, dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Dengan ringan mengangkat tangannya untuk memblokir tinju yang masuk, sosok Yang Kai tetap tidak bergerak sementara tanah di bawah kakinya tiba-tiba hancur. Dengan sedikit dorongan tangannya, Yang Kai mengirimkan tendangan ke arah pergelangan kaki di Menrace. Sebelum pembudidaya ras iblis kekar bisa bereaksi, tubuhnya yang tinggi dan kokoh jatuh ke tanah, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai perlahan berjongkok di depannya. Satu tangan meraih kerahnya dan yang lain meninju seperti angin. Bum bum bum. Dalam sekejap mata, pemuda di Menrace kekar dipukuli hitam dan biru. Di belakangnya, Xiao Wu menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap Yang Kai dengan kaget. Para master di Menrace yang menyaksikan juga tercengang. Dan teriakan asli mereka tiba-tiba berhenti. Tetapi segera, teriakan yang lebih bersemangat terdengar. Bunuh dia. Bunuh dia. Hancurkan kepalanya dan hancurkan otaknya. Gali hati iblisnya. Pasti enak. Yang Kai melihat sekeliling dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba, kata-kata Yu Rumeng melintas di benaknya. Di wilayah iblis, semakin kuat, semakin tepat tindakan seseorang. Jika seseorang lemah, semua yang mereka lakukan akan salah. Pengalaman ini adalah cara terbaik untuk menggambarkan kalimat ini. Jika mereka berada di batas bintang, hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Bahkan jika ada konflik dan orang-orang akan datang untuk menonton, mereka tidak akan meneriakkan kata-kata berdarah seperti itu dan menunjukkan kegembiraan seperti itu. Kultivator ras iblis kekar tidak lagi bergerak. Puluhan pukulan Yang Kai, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, masih menghabiskan separuh hidupnya. Bangkit berdiri. Dia mengirim pembudidaya ras iblis terbang sebelum memanggil Xiao Wu. Ayo pergi. Ketika mata mereka bertemu, sudut mata Yang Kai berkedut saat dia menyadari bahwa Xiao Wu menatapnya dengan tatapan memuja. Bukan hanya dia, tetapi semua pembudidaya ras iblis di sekitarnya yang menonton pertunjukan juga memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Dan banyak dari mereka bahkan tersenyum ramah padanya. Ini adalah wilayah iblis. Bersambung.